Assalamualaikum, Wilujeng Engking, kumaha damang, mudah-mudahan anak-anak sadayana sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi nulis kalimat, menulis kalimat, nulis kantet, menulis tegak bersambung, dan ngabahas evaluasi, membahas evaluasi. Untuk itu, disiapkan buku paket bahasa Sundanya Piwuruk 2A. Baiklah anak-anak, dina materi nulis kalimat ieu nu kudu diperhatikeun ngagunakeun aksara gede jeung tanda baca. Pada menulis kalimat yang harus diperhatikan menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan tanda baca. Aksara gede digunakan dina huruf besar atau huruf kapital digunakan pada satu awal kalimat atau awal kalimat. Nah, di awal kalimat penulisannya harus diawali dengan huruf besar. Contohnya, Bapak maca koran. Bapak membaca koran. Huruf bapaknya, B-nya harus diawali dengan huruf besar. Kenapa? Karena huruf besar digunakan di awal kalimat. Kedua, huruf besar juga digunakan untuk ngaran jalma, untuk nama orang. Jadi, setiap nama orang, huruf depannya harus menggunakan huruf besar. Contohnya, Asep murid kelas 2. Asepnya, A-nya harus huruf besar karena nama orang. Apakah hanya Asep saja? Tidak. Setiap nama orang harus menggunakan huruf besar di awalnya. Misalnya selain Asep, Dedi, D-nya harus huruf besar. Budi, B-nya harus huruf besar. Amin, A-nya harus huruf besar. 3. Aksara gede digunakan dina ngaran poe jeung ngaran bulan. Huruf besar juga digunakan dalam penulisan nama hari dan nama bulan. Jadi, nama hari dan nama bulan harus menggunakan huruf besar di awalnya. Contohnya, poe minggu. Minggu nama hari huruf besar, poenya P-nya besar karena ditulis di awal kalimat. Ingat tadi huruf besar digunakan di awal kalimat. Berarti poenya ini harus huruf besar. Poe minggu bulan Agustus. Agustusnya harus huruf besar karena nama bulan. Lilis ulang tahun. Lilisnya adalah nama orang, jadi harus huruf besar. Selain itu, huruf besar juga bisa digunakan untuk nama kota. Misalnya Bekasi, B-nya harus huruf besar. Cirebon, C-nya harus huruf besar. Jakarta, J-nya harus huruf besar. Depok, D-nya harus huruf besar. Nah, itu adalah penggunaan huruf besar. Selain itu, di dalam kalimat juga ditulis tanda baca titik, tanda baca penyeluk, dan tanda tanya. Anak-anak, agar lebih memahami kembali materi nulis kalimat tentang
menggunakan huruf besar dan penggunaan tanda baca di buku paketnya halaman 24. Di sini kita akan membaca kalimat-kalimat yang menggunakan tanda baca, tanda titik, dan tanda seru. Itu harus betul dalam membacanya. Ya, baca kalimat-kalimat di handap ye, make lentong nomor renah. Baca kalimat-kalimat di bawah ini memakai intonasi yang benar. Ayo, coba Lucy baca. Punten, Ruri aya. Abdi badek diajar. Entong lila teuing inditna. Bade angkat sakola tabu sabaraha. Abdi nuju nyerat di kamar. Urang ulin di buruan yuk. Bagus. Nah, itu adalah kalau ada tanda tanya berarti bertanya dibacanya. Kalau ada tanda titik seperti biasa saja. Kalau ada tanda seru itu adalah membacanya seperti menyuruh dan dipertegas. Itu dengan penggunaan tanda baca seperti tadi ya. Nah, dalam penulisannya pun punten itu diawali dengan huruf besar. Ruri itu adalah nama orang. Abdi di awal kalimat harus huruf besar. Entong di awal kalimat harus huruf besar. Bade di awal kalimat B-nya harus huruf besar. Abdi di awal kalimat A-nya harus huruf besar. Urang di awal kalimat huruf U-nya harus besar. Nah, ini adalah cara menulis kalimat dengan menggunakan huruf besar dan menggunakan tanda baca. Anak-anak, untuk tugas yang ada di halaman 24 pancennya, yuk kita kerjakan bersama-sama. Di situ mengisi dengan jawaban yang ada di sampingnya. Seperti contoh nomor hiji. Geus dijawab pikeun contoh keur hidep. Nomor 1 sudah dijawab sebagai contoh untukmu. Kembang di taman alus titik-titik. Nah, di situ ada jawaban naker. Jadi kembang di taman alus naker. Bunga di taman bagus sekali. Untuk nomor 2, indit sakola kudu titik-titik isuk. Nah, jawabannya adalah rada isuk. Artinya pergi ke sekolah harus agak pagi. Nomor 3, diajar sing titik-titik rajin. Berarti jawabannya di situ adalah leuwih rajin. Belajar yang lebih rajin. Kemudian untuk nomor 4, taman di sekolah titik-titik alusna. Berarti jawabannya adalah kacida. Taman di sekolah ya amat bagus. Kemudian nomor 5, kembang titik-titik alus ya. Kembang pohara alus. Bunga sangat bagus. Itu adalah jawaban untuk halaman nomor 24. Silakan dikerjakan bersama-sama. Di buku paketnya langsung ya, Nak. Anak-anak, dibuka buku paketnya halaman 26. Ngagunakeun aksara gede menggunakan huruf kapital. Di situ aksara gede digunakan di awal kalimat. Perhatikan contohnya ya, Nak. Untuk yang A, abdi bade nambut buku. Nah, yang awalnya ditulis dengan huruf kecil. Untuk yang keduanya itu abdinya ditulis A-nya dengan huruf besar. Abdi bade nambut buku. Perbedaannya hanya di huruf A-nya saja. Di awal kalimat harus huruf besar. Yang B, mangga kalebet. Mangganya M-nya juga harus menggunakan huruf besar. Yang C, bapak keur nyiram kembang. Bapak keur nyiram kembang. Yang B di kalimat kedua itu hurufnya huruf besar B-nya ya. Kemudian yang D, Amin murid kelas 2. Amin murid kelas 2 di kalimat kedua A-nya huruf besar.
karena itu sudah menggunakan penggunaan huruf besar di awal kalimat. Yang E, iraha ulin ka imah urang. Iraha ulin ka imah urang. Nah, yang I kalimat pertama itu huruf kecil, yang I kalimat kedua itu huruf besar. Karena kenapa? Huruf besar digunakan di awal kalimat. Silakan nanti pancennya yang ada di halaman 26 anak-anak kerjakan sendiri ya. Contohnya seperti di atas. Tentu bisa yang dirubah hanya di awal kalimatnya saja menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung yang diawali dengan menggunakan huruf besar di awal kalimat. Anak-anak, ketika kelas 1 sudah Ibu ajarkan bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung. Untuk kelas 2 ini menulis tegak bersambungnya dengan diawali huruf kapital atau huruf besar. Ingat, di dalam menulis tegak bersambung Ibu sering ingatkan, di sini kan ada 5 baris ya, 1, 2, 3, 4, 5. Beri tanda seperti ini di baris ketiga untuk memudahkan anak-anak dalam menulisnya. Nah, untuk menulis huruf P besar, ini diambil dari baris pertama. Kan ini P kecil. Kemudian seperti ini ya, kemudian ditarik ke atas, kasih ekor, tarik ke bawah, tarik ke atas lagi, tarik ke bawah, sambungkan, kemudian tarik ke bawah jadi huruf N, tarik ke atas, tarik ke bawah jadi huruf T. Jangan dihabiskan sampai semuanya ya. Kemudian disambung lagi jadi huruf E, kemudian tarik ke bawah, tarik ke atas, tarik ke bawah, kasih ekor jadi huruf N. Punten. Kemudian Irwan ini berarti I-nya besar, berarti di baris pertama ya. Kemudian kasih ekor, sambungkan jadi huruf R, kemudian tarik ke bawah, tarik ke atas, sambungkan lagi ya. Kemudian jadi huruf W, kemudian disambungkan jadi huruf A, kemudian tarik ke bawah, tarik ke atas, kemudian tarik ke atas, ke bawah, kasih ekor. Jadi punten Irwan. Kemudian A-nya karena A kecil berarti di baris ketiga ya. Ayah, nah, tarik seperti ini. Tarik sampai habis ke bawah. Kemudian kasih tanda tanya. Baiklah, selanjutnya anak-anak, kita buka halaman 30 untuk mengisi evaluasi. Kita kerjakan bersama-sama bagian A dan B-nya saja. Untuk yang A, cakra A, B, C, atau D dina jawaban nupang benerna. Silang A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Untuk nomor 1, di situ ada percakapan Mira dan Heni. Mira titik-titik, Heni jawabannya aya mangga kalebet. Kalimat natamu numerna nyaeta kalimat bertamu yang tepat yaitu, nah biasanya kalau natamu kita sebelum masuk ke orang lain harus mengucapkan salam. Di sini salamnya dalam bahasa Sunda waktu itu sudah diajarkan ada kata punten, berarti jawabannya adalah A. Punten, Heni aya di bumi. Nah, jawabannya aya mangga kalebet. Jadi mangga itu artinya silakan untuk menjawab salam. Kalau yang salamnya itu bisa dengan kata punten, bisa dengan kata wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng wengi, wilujeng sonten. Itu adalah kecap uluk salam yang digunakan kalau bertamu atau tamu. Untuk nomor 2, murid-murid datang ke sekolah 15 menit samemeh tanda bel asup disadakeun. Murid-murid datang ke sekolah 15 menit sebelum tanda bel masuk dibunyikan. Kalimat di luhur ke asup, kalimat di atas termasuk
A. Tata tertib diajar, tata tertib belajar. B. Tata tertib sekolah, tata tertib sekolah. C. Tata tertib kelas. C. Tata tertib kelas. D. Tata tertib di imah. D. Tata tertib di rumah. Biasanya kalau ada kalimat murid-murid harus datang ke sekolah 15 menit sebelum tanda bel dibunyikan, itu adalah termasuk ke dalam tata tertib sekolah. Jadi jawabannya adalah B. Tata tertib sekolah. Silakan anak-anak silang di buku paketnya jawabannya. Untuk nomor 1 tadi A, untuk nomor 2 B. Untuk nomor 3, punten, abdi bade ka Ina. Permisi, saya mau ke Ina. Kalimat ieu eusina ngedalkeun. Kalimat ini isinya merupakan mengucapkan kira-kira apa? Nah, di situ adalah apabila kita akan bertamu, kita harus menyampaikan maksud. Berarti di sini ngedalkeun maksud, menyampaikan maksud. Kenapa? Karena dalam bertamu kita harus biasanya ada tujuannya, ada maksud tujuan dalam bertamu tersebut. Nomor 4. Di sekolah aya kebun kembang. Di sekolah ada kebun bunga. Kebun kembang disebut, kebun bunga disebut. Jawabannya adalah A. Buruan halaman. B. Taman-taman. C. Pepelakan tanaman. D. Kebun-kebun. Jadi kebun kembang ini sama dengan taman. Ya, jawabannya adalah B. Silakan anak-anak silang di buku paketnya jawaban B. Untuk nomor 5. Dina carita dalam boncel nyaritakeun jelema nu ... Pada cerita Bupati Boncel menceritakan manusia yang ... A. Tuhu kakolot, patuh pada orang tua. B. Tetuhu kakolot, tidak patuh kepada orang tua. C. Ngaku kakolot, mengakui kepada orang tua. D. Tengaku kakolot, tidak mengakui pada orang tua. Di situ dalam cerita dalam boncel, waktu ada kakek-kakek dan nenek-nenek datang, dia tidak mengakuinya. Berarti jawabannya adalah tengaku kakolot. D. Tidak mengakui kepada orang tuanya. Makanya dalam cerita tersebut akhirnya karena dalam boncel tidak mengakui orang tuanya, dia diberi penyakit aratel atau penyakit gatal. Silakan anak-anak disilang. Jawabannya untuk nomor 5 adalah jawaban yang D. Berikutnya ke bagian B, halaman 31. Gawean soal-soal dihandap ieu ku jawaban nu merenah. Kerjakan soal-soal di bawah ini oleh jawaban yang benar. Waktu nganjang kudu ngedalkeun. Waktu bertamu harus mengucapkan jawabannya adalah salam. Silakan anak-anak ditulis kata salam. Eri parantos miang. Eri sudah berangkat. Kalimat di luhur eusina ngedalkeun ... Kalimat di atas isinya menyampaikan jawabannya adalah maksud atau tujuan. Silakan anak-anak ditulis di buku paketnya kata maksud. Abdi bade ngajak Ari ulin. Kalimat di luhur eusina ngedalkeun saya mau mengajak Ari main. Kalimat di atas menyampaikan jawabannya adalah maksud. Silakan ditulis anak-anak, jawabannya adalah maksud. Wilujeng ... Bu Guru. Ya, jawabannya lengkepan kalimat luhur supaya merenah. Wilujeng enjing. Gunana tata tertib pikeun. Nah, jawabannya adalah tertib. Gunanya tata tertib sekolah untuk mengatur supaya tertib. Silakan anak-anak jawab kalimatnya dengan kata tertib. Untuk yang bagian C-nya ditulis dengan huruf tegak bersambung, silakan anak-anak dikerjakan sendiri langsung di buku paket. Untuk tugas bahasa Sunda hari ini, anak-anak kerjakan halaman 24 tentang menulis dengan menggunakan huruf besar,
Kemudian halaman 28 dan 31 bagian C tentang menulis huruf tegak bersambung. Silakan nanti anak-anak kerjakan langsung di buku paketnya. Kemudian selain itu juga anak-anak silakan dipelajari kembali materi-materi yang sudah Ibu sampaikan dari pengajaran 1 atau pelajaran 1, baik kecap uluk salam, kemudian istilah tutuwuhan maupun dongeng dan huruf penulisan huruf besar serta evaluasi, dibaca kembali, dipahami kembali, dipelajari kembali buat bahan persiapan menghadapi penilaian harian 1 atau ulangan harian 1. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu dapat dipahaminya. Demikianlah materi hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya meskipun anak-anak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.